Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tiket Digital ingin mempresentasikan hasil kami yang kami sudah buat. Dan di sini ada anggota kami. Ini yang pertama saya sendiri Muhammad Fajar Mauludin dengan NIM 01101211132. Yang kedua ada Faruk Nasrullah dengan NIM 01101211137. Yang ketiga ada Rama Akira Fadila dengan NIM 01101212109. Tiket digital adalah aplikasi untuk mempermudah pasien dalam pemesanan antrean untuk berkonsultasi ke dokter. Hingga saat ini masih banyak klinik yang menerapkan sistem antrian secara manual. Tiket digital membantu pasien sebagai solusi mengatasi kepadatan antrian saat ini berkonsultasi. Pasien cukup mendaftarkan diri melalui aplikasi dengan cara mengisi formulir aplikasi yang terdiri atas nama pasien, tanggal konsultasi, jam konsultasi, dan tempat konsultasi. Keempat, di sini ada business value. Keuntungan yang didapatkan oleh organisasi, komunitas, atau pengguna individu dengan adanya sistem informasi atau aplikasi tersebut. Dan di sini ada intangible. Yang pertama, kepuasan pengguna tiket digital dapat meningkat karena dapat menggunakan layanan tiket secara instan. Yang kedua, kepuasan pengguna dapat meningkat karena membantu dalam pengelolaan bisnis. Terakhir ada kemudahan pengguna dalam memesan dan mengambil nomor antrian. Di sini ada tangible. Pertama, lebih efisien waktu, yang kedua tidak menimbulkan antrian yang panjang, yang terakhir penghematan bahan baku seperti kertas, pulpen, dan lain-lain. Analisis data dan informasi. Di sini ada dari kami ada analisis data dan informasi. Nomor pertama ada home aplikasi dengan datanya bank tujuan, bank pengirim, nomor rekening penerima, dana, tanggal, dan waktu terkirim. Sumber datanya dari aplikasi tiket digital. Yang kedua ada dana yang dihemat, datanya ada transaksi, biaya administrasinya. Sumber datanya ada dari aplikasi tiket digital. Yang ketiga ada profil pengguna yang berisi datanya nama, email, nomor, dan nomor handphone. Sumber datanya aplikasi pengguna tiket. Yang keempat ada daftar penerima, yakni bank tujuan, nomor rekening penerima. Sumber datanya aplikasi tiket. Yang kelima ada klinik dengan isi datanya berupa nomor antrian, nominal pembayaran, bukti pembayaran dan sumber datanya dari take out shipping. Oke, nah selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya yakni Faruk Nasrullah. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, di sini akan saya menjelaskan tentang use case diagram. Berisi diagram use case yang menggambarkan aktor dan interaksinya diagram sistem. Anda perlu memastikan hal-hal berikut. Yang pertama, sistem memiliki boundary atau batas sistem. Dua, ada nama sistem. Tiga, use case tidak boleh terlalu banyak dengan range 3-7 use case. 4, pada use case gunakan kata kerja. Dalamnya ada tiket pengguna, mentransfer, lalu bukti transfer, memesan tiket, bukti pemesanan. Setelah itu memverifikasi pengguna ke admin, lalu memverifikasi pembeli, include termasuk dengan menyiapkan tiket. Selanjutnya use case description. Pada bagian ini akan menjelaskan tentang deskripsi dari use case. Setiap use case akan menjelaskan secara lebih detail masing-masing. Yang di bawah ini menjelaskan tentang use case memesan tiket secara online, terus proses owner, pengguna, last update, effective, date create 24 Februari, date last update 24 Februari, bisnis pengguna. Description use case ini menjelaskan tentang bagaimana aktor menggunakan memesan tiket dengan menggunakan sistem tiket. Terus
Precondition aktor pengguna sudah terdaftar ada sistem K-tiket. Pasto condition aktor pengguna memesan tiket. Performance goal tiket akan dikonfirmasi dalam waktu kurang dari 10 menit. Basic flow 1-12 dan alternative workflow. Selanjutnya notes and issue. Next. Matriks kewenangan data dan informasi. Pada bagian ini akan menjelaskan matriks untuk menggambarkan informasi dan data yang diakses oleh masing-masing aktor. Berikut adalah hal-hal yang harus Anda lakukan saat membuat matriks kewenangan data dan informasi. Yang pertama, admin transfer dana, lalu data dari bank tujuan, bank pengirim, nomor rekening penerima, dana, tanggal, waktu terkirim. Sifat data semua user atau dicentang semua. Yang kedua, pengguna transfer data, bank tujuan, bank pengirim, nomor rekening penerima dana, tanggal, waktu terkirim. Sifat data one atau satu user. Terus perusahaan, klinik, dan verifikasi data pengguna, harga tiket one atau satu user. Yang terakhir tiket, informasi tiket, data, nomor handphone, nominal uang, harga tiket, data perusahaan. Sifat data yaitu partial more than one user atau bisa disebut partisipasi lebih dari satu. Oke, next selanjutnya. Sistem desain dokumen aplikasi. Pada bagian ini Anda diminta untuk menuliskan informasi mengenai satu link work prototype yang telah dibuat dengan menggunakan Figma. Sekarang kita menuju ke Figma. Oke, next. Dinyalakan aja, ya. Udah ke Figma ya? Iya, mas dijalanin aja, nggak apa-apa. Di prototype. Oh iya, maaf. Pertama saya mau sedikit menggambarkan desainnya. Di sini ada tampilan awal, tampilan yang kami buat. Di sini kemudian ada tampilan login, kemudian ada tampilan daftar. Di sini ada tampilan pengenalan aplikasi kami. Di sini ada tampilan beranda, profile. Terus di sini ada tampilan keamanan, tampilan transaksi, kemudian ada tampilan status pemesanan, tampilan bukti pembayaran, dan tampilan checkout. Oke baik, saya akan memulai saja di prototype ini. Silakan Saudara Nasrul menjelaskan bagian prototype. Baiklah, di halaman awal ini kita akan membuka aplikasi K-tiket. Di pertama diklik ke terserah sembarang tempat, lalu masuk ke daftar. Di sini kita mengklik daftar untuk mengisi. Setelah terisi, kita klik lagi daftarkan. Setelah itu kita masuk ke ruang login. Untuk bisa meloginkan, klik ke email. Setelah mengisi nama, email, dan juga password, sekarang kita login. Kita klik login kan. Lalu kita mendapatkan nama dari selamat datang di K-tiket. Dibacakan, lalu sekarang next. Nah, di sini kita menampilkan di bagian aplikasi home kita. Sekarang kita ke profile. Di sini ada transaksi tentang kami dan juga informasi klinik. Nah, sekarang kita coba cek ke profile. Di profile sini kita akan ditunjukkan nama pengguna yaitu
Saya sendiri Faruk Nasrullah dan di bawahnya email, keamanan, dan juga tentang kami dan logout. Balik lagi. Nah, di sini akan dilanjutkan oleh saudara kita Mas Ajay. Silakan. Baik, terima kasih Saudara Nasrul. Saya akan melanjutkan bagian tampilan dari aplikasi. Sesudahnya itu di sini di Belanda menampilkan transaksi tentang kami dan informasi. Yang pertama saya akan menjelaskan transaksi. Di layanan transaksi ini kami bekerjasama dengan beberapa bank. Jika kalian masuk di bagian transaksi, maka kalian akan suruh memilih bank yang ingin kalian transfer. Nah, lalu bisa di scroll ke bawah untuk melanjutkan meeting bayar. Setelah bayar, di sini ada bukti pembayarannya bahwa kalian sudah mengisi semuanya. Atau lebih jelasnya, saya akan mengasih tahu di bagian informasi kredit.